Bayangkan sejenak, sebuah dunia tanpa layar yang bercahaya, tanpa dering notifikasi yang terus-menerus menuntut perhatian, dan tanpa jaring internet yang mengikat kita. Di tengah keheningan malam yang pekat, bagaimana mungkin kakek buyut kita di Nusantara ratusan tahun lalu bisa menemukan rasa bahagia yang begitu tulus? Apakah kebahagiaan itu terkubur bersama puing peradaban? Ataukah kita yang sebenarnya telah kehilangan kunci untuk merasakannya? Kebahagiaan mereka bukan lahir dari kecepatan jari melakukan scrolling, melainkan dari harmoni nafas dengan alam dan rahasia tradisi yang kini perlahan memudar dari ingatan. Di balik kabut waktu yang tebal, kita akan membongkar strategi mental dan hiburan kuno yang membuat jiwa mereka tetap tenang meski hidup dalam kesederhanaan. Persiapkan dirimu untuk perjalanan pulang menuju masa di mana setiap detik begitu berharga. Selamat datang di Rahasia Masa Lalu. Lalu, saat matahari tenggelam di balik cakrawala, keheningan desa bukan berarti kesepian. Bayangkan ribuan orang berkumpul di bawah naungan atap kayu, bukan untuk menatap layar kaca yang dingin, tapi untuk menyaksikan bayangan yang hidup di atas kain putih. Di depan layar wayang ini, ego setiap orang melebur menjadi satu detak jantung kolektif. Ini adalah bioskop pertama nenek moyang kita, sebuah ritual suci yang menyatukan doa, petuah hidup, dan tawa dalam satu hembusan nafas yang sama. Cahaya dari lampu blencong yang menari-nari menciptakan dimensi magis, di mana ukiran kulit kerbau berubah menjadi sosok pahlawan dan raksasa yang nyata. Sang dalang bukan sekedar penghibur, ia adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Tanpa perlu algoritma canggih untuk memikat mata, wayang telah berhasil menanamkan rasa bahagia yang mendalam melalui koneksi fisik dan batin yang nyata. Disinilah mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati selalu bermula dari sebuah kebersamaan. Jika malam hari jiwa mereka diberi makan lewat bayangan wayang, maka di siang hari, tubuh merekalah yang berpesta. Di bawah terik matahari Nusantara yang menyengat, tak ada istilah malas-malasan atau mager di depan layar. Mereka berlari, melompat, dan menantang gravitasi di atas bilah-bilah bambu tinggi. Permainan seperti egrang bukan sekedar hobi pengisi waktu, tapi ujian keseimbangan hidup yang nyata. Di sini, setiap tawa yang pecah lahir dari keringat dan interaksi fisik yang jujur, bukan dari jempol yang lelah menekan tombol like. Bayangkan kegembiraan murni saat sekelompok pemuda beradu ketangkasan di tanah lapang yang berdebu. Tak ada kamera yang mengawasi, tak ada pencitraan untuk pengikut fana di dunia maya. Yang ada hanyalah adrenalin, solidaritas, dan kegigihan untuk bangkit kembali saat terjatuh. Melalui permainan rakyat ini, nenek moyang kita membangun daya juang dan rasa setia kawan yang menjadi fondasi kekuatan bangsa. Kebahagiaan mereka mungkin sederhana, namun memiliki akar yang jauh lebih kuat daripada tren digital manapun yang pernah ada. Setelah tubuh lelah bertenaga di tanah lapang, waktu seakan melambat saat senja mulai menyapa. Disinilah rahasia terbesar ketenangan mereka terungkap. Kemampuan untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir di detik ini. Tanpa distraksi berita dunia yang menyesakan, mereka duduk di teras kayu sederhana, membiarkan uap hangat dari poci tanah liat membelai wajah. Hidup bagi mereka bukanlah perlombaan untuk mengejar status, melainkan seni menikmati setiap tegukan teh pahit yang melarutkan segala penat. Tradisi ini bukan sekedar minum, tapi ritual serawung atau bercengkerama yang tanpa batas. Di sini, obrolan mengalir sejujur air pegunungan, tanpa topeng digital atau keinginan untuk pamer. Secangkir minuman hangat dalam cawan tanah liat menjadi saksi bisu betapa mewahnya sebuah ketenangan pikiran. Mereka mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang kita miliki, tapi dari seberapa dalam kita mampu menikmati kesederhanaan. Inilah slow living yang asli, jauh sebelum istilah itu menjadi tren di media sosial.
Di dunia yang kini memuja kemandirian hingga berujung pada kesepian, nenek moyang kita punya rahasia yang jauh lebih kuat, sambatan. Tak ada beban yang dipanggul sendirian, tak ada air mata yang jatuh tanpa tangan yang menyeka. Saat seorang tetangga membutuhkan rumah baru, seluruh desa akan datang, bukan karena upah, melainkan karena panggilan jiwa. Mereka tidak hanya membangun dinding kayu, tapi juga fondasi kepercayaan yang membuat rasa cemas akan masa depan sirna seketika dalam tawa kolektif yang jujur. Inilah jaring pengaman sosial yang paling murni, di mana kebahagiaan individu adalah pantulan dari kesejahteraan bersama. Saat rumah kayu itu terangkat oleh puluhan tangan yang kekar, disitulah ego pribadi luruh dan berubah menjadi kekuatan raksasa. Tak ada asuransi yang lebih hebat daripada rasa memiliki satu sama lain. Melalui gotong royong, mereka membuktikan bahwa manusia paling bahagia bukanlah yang memiliki segalanya untuk dirinya sendiri, melainkan yang kehadirannya paling dirasakan oleh orang di sekitarnya. Pernahkah kamu membayangkan perjalanan panjang sebutir nasi sampai ke piringmu? Bagi masyarakat Nusantara kuno, makanan bukanlah sekadar kalori instan untuk mengisi perut yang kosong, melainkan anugerah suci yang dirawat dengan doa dan kesabaran. Dari peluh saat membajak sawah hingga ritual panen di bawah perlindungan Dewi Sri, setiap suapan adalah hasil dari dialog panjang dengan alam. Mereka tidak makan dengan terburu-buru, karena bagi mereka, menghargai makanan adalah bentuk penghormatan paling dasar kepada kehidupan itu sendiri. Di atas hamparan daun pisang yang segar, tak ada sekat antara kaya dan miskin saat tradisi kembulan dimulai. Menikmati nasi liwet hangat yang dimasak dengan aroma kayu bakar, mereka belajar bahwa kelezatan sejati tidak datang dari kemewahan bumbu, melainkan dari rasa syukur yang dibagikan. Tak ada satu butir pun yang tersisa, karena membuang makanan berarti membuang berkah. Dalam kesederhanaan rasa inilah, mereka menemukan kebahagiaan yang jauh lebih mengenyangkan daripada hidangan pesta termegah yang pernah ada di dunia modern. Pernahkah kamu merasa lelah dengan tumpukan pil kimia setiap kali tubuh merasa sedikit goyah? Bagi nenek moyang kita, kesehatan bukanlah soal melawan penyakit dengan kekerasan, melainkan menjaga harmoni yang halus antara diri dan alam. Jamu bukan sekadar ramuan pahit yang sulit ditelan, melainkan janji yang dirajut dari akar, daun, dan rempah yang dipetik langsung dari pelukan bumi. Mereka tidak mencari kesembuhan instan yang dipaksakan, karena mereka percaya bahwa tubuh adalah kuil suci yang harus dirawat dengan kesabaran. Bayangkan, aroma kunyit yang hangat dan kencur yang tajam meresap ke dalam udara pagi, saat tangan-tangan terampil mulai menumbuk keajaiban di atas batu pipisan. Tak ada laboratorium canggih, hanya insting dan kasih sayang yang mengalir ke dalam setiap tetes cairan emas tersebut. Melalui jamu, mereka tidak hanya mengobati raga, tapi juga menenangkan jiwa yang gelisah. Kebahagiaan sejati bagi mereka dimulai dari tubuh yang selaras dengan irama alam, sebuah rahasia kebugaran abadi yang tak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi medis manapun. Pernahkah kamu merasa sesak di dalam kotak beton yang panas, terisolasi dari dunia luar oleh dinding yang bisu? Nenek moyang kita membangun rumah bukan untuk memenjarakan diri, melainkan untuk menciptakan ruang yang bernapas. Rumah joglo atau panggung bukan sekedar tumpukan kayu, tapi sebuah ekosistem cerdas yang menangkap setiap hembusan angin dan membuat panas dengan alami. Tanpa AC, mereka bisa tidur lelap di tengah siang yang terik, karena rumah mereka adalah perpanjangan dari paru-paru alam itu sendiri. Lebih dari sekedar kenyamanan, arsitektur kuno ini adalah bukti jeniusnya teknik Nusantara dalam menghadapi amukan bumi. Tanpa paku besi, sambungan kayu yang fleksibel membuat rumah mereka menari bersama gempa, bukan runtuh melawannya. Setiap tiang, sokoguru, dan ukiran memiliki nyawa, mengatur aliran energi dan cahaya agar penghuninya selalu merasa tenang. Mereka hidup di dalam struktur yang menghargai gravitasi dan harmoni. Sebuah rahasia hunian bahagia yang kini mulai kita lupakan demi gedung-gedung tinggi yang hampa jiwa. Kita hidup di zaman di mana keheningan dianggap sebagai musuh, di mana setiap celah waktu harus diisi dengan kebisingan digital agar kita tak merasa hampa. Namun bagi masyarakat Nusantara kuno,
Sunyi adalah sebuah kemewahan, sebuah ruang suci untuk berdialog dengan diri sendiri. Mereka tidak takut pada kegelapan malam, karena dalam pekatnya bayangan, mereka justru menemukan cahaya batin yang paling terang. Kegelapan bukan untuk dihindari, melainkan dipeluk sebagai bagian dari keseimbangan jiwa yang utuh. Melalui tradisi meninghen atau saat-saat hening yang disengaja, mereka belajar bahwa jawaban atas segala kegelisahan tidak akan pernah ditemukan di dunia luar yang riuh. Kebahagiaan bagi mereka adalah kemampuan untuk duduk diam tanpa melakukan apapun, namun merasa utuh secara spiritual. Tak ada keinginan untuk diakui, tak ada ambisi untuk menaklukkan, hanya ada rasa pasrah yang mendalam pada Sang Pencipta. Dalam sunyi yang sakral inilah, mereka menemukan kekuatan sejati yang melampaui riuhnya dunia fana. Kini, kabut waktu membawa kita kembali ke riuhnya dunia modern, kegenggaman layar yang tak pernah padam dan ambisi yang tak pernah usai. Kita telah melihat bagaimana nenek moyang kita tertawa tanpa sinyal, sehat tanpa laboratorium, dan tenang tanpa distraksi digital. Rahasia kebahagiaan mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertimbun di bawah tumpukan kebisingan yang kita ciptakan sendiri. Kebahagiaan itu bukan untuk dicari di luar sana, melainkan untuk diingat kembali dari dalam diri kita yang paling dalam. Saatnya kita berhenti sejenak dari perlombaan yang tak ada garis finishnya ini. Cobalah untuk sekali lagi berdialog dengan alam, memeluk sunyi, dan menghargai setiap detik yang berharga bersama mereka yang nyata. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk menjadi cermin bagi jiwa kita yang sedang tersesat. Jadi, siapkah kamu untuk sedikit melambat dan mulai benar-benar hidup? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan mari kita jaga api rahasia ini agar tak pernah sirna dari Nusantara.